Berita tentang penangkapan tersangka pembubar paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, telah menghebohkan masyarakat. Polri telah menindak tegas premanisme dan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat manapun dan dengan alasan apapun. Polda Metro Jaya telah menangkap tersangka pembubar paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Polri mengatakan penangkapan itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas premanisme. Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo juga telah menginstruksikan yang sebelumnya dan seterusnya sampai dengan ke depan, menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas dan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan premanisme dan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat manapun dan dengan alasan apapun. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Trunoyudo mengatakan Polri mengecam pembubaran paksa diskusi. Dia mengatakan Polri telah melakukan penyelidikan secara cepat dan menangkap tersangka. Kami dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengecam keras terkait dengan kegiatan tersebut yang dilakukan secara brutal kemarin di Kemang, ucapnya. Dia mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dia juga mengingatkan semua pihak saling menghormati perbedaan pendapat. Kami juga turut mengimbau, mengajak kepada seluruh komponen elemen masyarakat agar saling menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat, ujar Trunoyudo. Mengedepankan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam berpendapat. Karena kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum di Indonesia. Jaminan atas kebebasan berpendapat diatur dalam Konstitusi UUD RI tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, sambungnya. Peristiwa pembubaran diskusi terjadi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 29 September pagi. Polisi mengamankan 5 orang terkait pembubaran paksa diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh itu. Berdasarkan proses hukum yang dilakukan, polisi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tersebut. Polisi menangkap 5 orang terkait pembubaran paksa diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di salah satu hotel di Kemang. Berdasarkan proses hukum yang dilakukan, polisi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal, mengatakan saat hari kejadian, di lokasi tersebut ada beberapa kegiatan. Termasuk diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh dan juga aksi unjuk rasa yang menolak diskusi tersebut digelar. Itu ada 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan di dalam hotel, yaitu kegiatan seminar yang juga saat itu tidak ada pemberitahuannya. Kemudian, ada kegiatan tandingan demo yang tidak menginginkan kegiatan seminar itu terjadi. Sehingga kami tetap melakukan pengamanan walaupun tidak ada pemberitahuan, kata Ade Rahmat. Saat itu pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan di depan hotel. Namun, diduga kelompok yang menolak adanya diskusi tersebut masuk melalui pintu belakang hotel untuk melakukan pembubaran. Beberapa di antaranya bahkan diduga sudah menginap di hotel tersebut. Kemudian, tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan. Dan ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut, jelasnya. Pihak kepolisian kemudian menangkap 5 orang usai terjadi pembubaran diskusi. Polisi lantas menetapkan 2 orang sebagai tersangka terkait pembubaran tersebut. Terkait peristiwa di Kemang kemarin, 5 orang sudah diamankan. 2 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari. Kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka pembubaran diskusi. Adapun dari hasil pendalaman tersebut,
Ada 2 yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu perusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grand Kemang, Jakarta. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Wira mengatakan tersangka perusakan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP. Sementara tersangka penganiayaan dijerat dengan pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Untuk pasalnya yang melakukan perusakan kita jerat pasal 170, kemudian 406 KUHP. Sedangkan untuk yang penganiayaan kita jerat 170 dan 351 KUHP, ujarnya. Polisi membeberkan peran 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah FEK yang merupakan koordinator lapangan saat pembubaran Diksusi terjadi. Di antaranya adalah inisial FEK, ini selaku koordinator lapangan, Jakarta Wakapolda Metro Jaya Brigjen Jati Wiyoto Abadhi.